Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran dengan sama-sama membacakan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minggu ini kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu pembelajaran membaca di SD atau MI ya. Jadi kita untuk minggu ini sudah memasuki bab pembelajaran membaca. Nah, nanti minggu depannya kita masih dalam pembelajaran membaca di SDATMI, tetapi sudah masuk dalam strateginya. Nah, saya harapkan kalian dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, bisa disimak sama-sama perkembangan membaca di SD atau MI pada fase yang pertama, kelas 1 sampai 2. Nah, itu perkembangan membacanya lebih ke pengetahuan huruf, suku katanya, dan kata. Terus fase yang kedua di kelas 3 sampai 4 yang diajarkan atau perkembangan membacanya yaitu mengenal isi kata. Terus fase yang ketiga kelas 5 sampai 6, nah itu lebih ke pemahaman membaca. Orientasinya lebih ke pemahaman membaca. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran membaca di SD atau MI. Yang pertama, membaca permulaan. Untuk membaca permulaan ini tujuannya adalah membangun dasar mekanisme membaca, seperti kemampuan mengasosiasikan atau menghubungkan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya dan membina gerakan mata membaca dari kiri ke kanan. Jadi untuk membaca permulaan biasanya tuh di kelas rendah. Nah, dan itu untuk membangun mekanisme membaca oleh peserta didik. Nah, yaitu untuk menghasilkan kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa dan membina gerakan mata dari kiri ke kanan. Terus yang kedua, membaca nyaring. Nah, untuk pengajaran membaca nyaring ini di satu pihak merupakan bagian atau lanjutan dari pengajaran membaca permulaan, dan di pihak lain dipandang juga sebagai pengajaran membaca tersendiri yang sudah tergabung tingkat lanjut, seperti membaca sebuah kutipan dengan suara nyaring. Nah, jadi untuk membaca nyaring ini ada dipraktekkan ketika di kelas rendah dan ada juga di kelas tinggi. Nah, ini selanjutnya yaitu membaca teknik. Nah, untuk pengajaran membaca teknik memusatkan perhatiannya pada pembinaan kemampuan siswa menguasai teknik-teknik membaca yang dipandang sesuai. Teknik pengajaran membaca ini seringkali berimpit dengan pengajaran membaca nyaring dan membaca permulaan. Nah, di pihak lain, pengajaran membaca ini banyak pula melibatkan cara-cara membaca suatu tuturan yang tergolong rumit. Nah, jadi ketiga pembelajaran membaca tersebut saling berkaitan, yaitu biasanya pondasinya tuh di kelas rendah. Terus lanjut membaca dalam hati. Nah, untuk membaca dalam hati ini biasanya mulai diajarkan pada kelas 2. Pengajaran membaca ini membina siswa agar mereka mampu membaca tanpa suara dan mampu memahami isi tuturan tertulis yang dibacanya, baik isi pokok maupun isi bagiannya, termasuk pula isi yang tersurat dan yang tersirat. Itu membaca dalam hati. Terus pembelajaran membaca di SD atau MI yang kelima yaitu adalah membaca pemahaman. Pengajaran membaca ini merupakan kelanjutan dari membaca dalam hati yang mulai diberikan di kelas 3. Ini kelas 3. Pengajaran membaca pemahaman adalah membaca tanpa suara dengan tujuan untuk memahami isi bacaan. Untuk mengetahui pemahaman siswa dapat dilakukan dengan menugasi siswa untuk menceritakan isi bacaan atau dengan mengajukan pertanyaan tentang isi bacaan. Nah, ini jadi semakin naik kelasnya semakin tinggi pula pembelajaran membacanya, yang mana yang asalnya
mengetahui atau memahami isi pokok atau bagiannya tersurat dan tersirat. Nah, sampai ke pada jenjang kelas 3 membaca pemahaman, yaitu sudah membaca sebuah cerita, terus si gurunya nanti untuk dapat menanyakan cerita tersebut, apakah dapat dia mengingatnya, apakah dia paham dengan materinya atau cerita tersebut. Nah, itu. Terus membaca indah. Nah, untuk membaca indah, pengajaran membaca indah pada hakikatnya sama dengan membaca teknik, tetapi bahan bacaan digunakan adalah puisi atau fiksi cerita atau sastra anak-anak. Nah, ini membaca indah. Kegiatan ini bersifat apresiatif sehingga melibatkan emosi dan memerlukan penghayatan dan penjiwaan atau penjiwaan. Jenis membaca ini dipadukan dengan apresiasi sastra. Nah, artinya membaca indah itu berhubungan dengan sastra, yaitu bisa membaca indah bentuk puisi atau fiksi cerita atau sastra anak-anak. Nah, terus membaca cepat. Pengajaran membaca ini bertujuan agar siswa dapat menangkap isi bacaan dalam waktu yang cepat. Dalam hal ini, guru harus menentukan waktu yang sesuai dengan tingkat kesukaran atau kesulitan bahan bacaan. Nah, untuk itu siswa perlu dilatih gerakan mata, arah pandangan lurus dari atas ke bawah, hindari membaca kata demi kata dan menunjuk bacaan satu jari. Pengajaran membaca ini diberikan di kelas tinggi mulai kelas 4. Nah, jadi pembelajaran membaca cepat itu ada dari kelas 4, itu secara umumnya ada diajari untuk sekolah di kelas 4. Nah, hindari hal-hal yang berikut katanya. Terus yang kalian tahu, pembelajaran membaca di STMI yang selanjutnya yaitu adalah membaca pustaka. Membaca pustaka bertujuan untuk mengembangkan minat baca siswa. Untuk itu, sekolah perlu menyediakan perpustakaan yang memadai. Nah, jadi membaca pustaka ini artinya kita di kelas tinggi biasanya meminta peserta didiknya untuk pergi ke perpustakaan, dan pada hari itu misalnya kita minta tema bacaan yang dipilih adalah tentang cerita agama, misalnya cerita agama atau cerita nabi. Nah, dengan tujuan agar menumbuhkan minat baca siswa begitu. Selanjutnya, membaca bahasa. Pengajaran membaca ini ditekankan untuk memahami kebahasaan, bukan bahasa isi. Jadi melalui pengajaran membaca ini siswa dapat dilatih mengenai makna dan penggunaan kata. Nah, ini sudah masuk sudah di tingkat atas, yaitu pada poin yang ke-9 ini siswa dapat dilatih mengenai makna dan penggunaan kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, dan kalimat. Nah, begitu. Terus di sini penjabarannya jenis membaca di kelas tinggi, yaitu membaca pemahaman termasuk di membaca di kelas tinggi, membaca bahasa, membaca pustaka, membaca dalam hati, dan membaca cepat. Nah, itu termasuk belajar membaca di kelas tinggi untuk secara umumnya. Jenis membaca di kelas rendah. Nah, untuk di kelas rendah, membaca permulaan, membaca nyaring, membaca dalam hati, dan membaca teknik. Nah, ini klasifikasinya jenis membaca di kelas tinggi dan di kelas rendah. Tujuan membaca di kelas rendah seperti yang dijelaskan sebelumnya, mekanisme membacanya, tujuannya. Terus membina gerak mata dari kiri ke kanan, tujuannya. Terus membaca kata-kata dan kalimat-kalimat pendek. Nah, itu kalian dapat mengilustrasikannya. Misalnya kalian sudah mengalaminya untuk pembelajar membaca di kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Makanya di sini ada membaca nyaring. Nah, untuk memudahkan hal-hal yang demikian. Terus kelas tinggi, tujuan membacanya memahami pengertian sederhana. Nah, jadi kalau di kelas tinggi ini sudah dalam bentuk pemahaman.
Terus memahami signifikansi atau makna. Terus evaluasi atau penilaian isi bentuk. Nah, terus kecepatan membaca. Nah, ini adalah tujuan membaca di kelas rendah dan di kelas tinggi. Nah, semoga bermanfaat.